Lagian kalau bergabung dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan nggak apa-apa tuh sama Mas Gibran. Kan wapresnya Mas Gibran. Ya kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa, ya serah aja. Kalau semuanya bergabung sih, jadi dalam tatanan kerjasama bersama gitu ya, dapat eksekutif, dapat legislatif, ya mungkin akan seperti kalau teman-teman kira-kira pengennya PDI Perjuangan tuh masuk ke pemerintahannya Pak Prabowo nggak? Kenapa? Itu jawaban yang paling simpel ya sebetulnya. Ada yang enggak, ada yang iya gitu. Tapi memang PDI Perjuangan ini namanya juga perjuangan. Kalau dia berada di luar pemerintahan itu dia lebih kinclong tuh. Buktinya selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, dia bisa menang pileg, hat-trick, dan Pak Jokowi kadernya dulu kan masih kader tuh, bisa jadi presiden 2 periode. Mas Gibran juga, Mas Bobi juga, ya emang enak banget tuh. Nah, tapi memang sekarang tuh jadi terpecah, ada yang ingin PDI Perjuangan masuk, ada yang ingin PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Tidak bekerja sama kalau bahasanya Ibu Mega. Nah tapi ini masih cair banget, bahkan Mbak Puan, kemudian Pak Hasto, Sekjen ya, sudah mengatakan keputusan masuk atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo tergantung dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, sebetulnya apa sih keuntungan kalau Pak atau PDI Perjuangan masuk ke Prabowo, ke pemerintahan Pak Prabowo? Kalau menurut saya keuntungannya memang ya buat pemerintahan Pak Prabowo, artinya bisa satu jalan semua tuh bersama-sama membangun negeri kalau bahasa Pak Prabowo. Tapi buat rakyat apa keuntungannya? Ya mudah-mudahan lebih adem sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang berarti, ekonomi lebih stabil. Nah sekarang apa negatifnya kalau PDI Perjuangan masuk ke Prabowo? Yang pertama yang sering dibicarakan adalah nanti nggak ada oposisi, nggak ada kritikan-kritikan yang membangun buat pemerintah, nanti pemerintahnya bisa bablas sama seperti Orde Baru. Atau kasihan rakyat nih nggak bisa menitipkan kegundahannya kalau semuanya berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan. Nah gini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, memang harus kita bedakan ya antara yang bekerja sama dengan yang tidak gitu. Bekerja sama di eksekutif dengan legislatif bisa jadi berbeda. Karena kita mengharapkan legislatifnya juga sudah cukup dewasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi legislatifnya atau fungsi-fungsi legislasinya. Tidak tergantung dengan apa yang dilakukan oleh eksekutif. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung, terus kemudian ada menteri-menteri dari PDI Perjuangan, ya biarin aja. Kenapa terus jadi bingung? Nah sekarang tergantung DPR-nya. Mau ngeritik apa enggak? Mau memberikan masukan kritis atau tidak? Mau mengawasi atau tidak? Mau memberikan teguran-teguran atau tidak? Kan begitu. Masa kemudian legislatif sama dengan eksekutif? Jadi kalau eksekutifnya bilang, kami akan bangun jembatan. Terus legislatifnya bilang, setuju, silakan bangun jembatan. Ya kan gak gitu juga, harusnya tugasnya legislatif itu izin. Mau ngapain bikin jembatan? Ya supaya orang mudah untuk menyeberang. Ya tapi kan jembatan yang Anda bikin ini nampaknya tidak tepat kegunaannya. Kayak gitu-gitu loh, itu tugas legislatif tuh. Jadi dipertanyakan terus gitu. Lagian kalau bergabung dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan gak apa-apa tuh sama Mas Gibran. Kan wapresnya Mas Gibran. Ya kalau gak apa-apa ya gak apa-apa, ya serah aja. Nah yang penting Mas Gibrannya juga gak apa-apa tuh sama PDI Perjuangan. Kalau nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Tapi sinyal-sinyal itu sih nampaknya makin lama kemungkinan terwujudnya makin ada. Jadi artinya Bu Mega sama Pak Jokowi, Bu Mega sama Pak SBY, Bu Mega sama Pak Prabowo kan sebetulnya nggak punya masalah. Mereka saik-saik aja, asik-asik aja gitu. Jadi kalau kemudian mereka bertemu dan bekerja sama sih nggak masalah. Kita ingat kan peristiwa nasi goreng waktu itu di Tuku Umar, mendingan kita ngomongin itu. Kira-kira kalau ketemu lagi makanannya apa? Apakah nasi goreng lagi atau ganti lonsai? Lonsai. Atau ganti mie ayam? Apa tuh kira-kira? Memang kalau semuanya bergabung sih, jadi dalam tatanan kerjasama bersama gitu ya, dapat eksekutif, dapat legislatif, ya mungkin akan seperti Orde Baru ya. Semuanya dari sana dan akhirnya masyarakat dalam menyampaikan masukan kritis mengandalkan aktivis yang belum masuk, kemudian mengandalkan media massa, dan tentu saja mengandalkan satgas kritik. Itu juga kalau satgas kritiknya nggak masuk ke pemerintahan.
Aduh. Memang kalau Prabowo ketemu sama Ibu Mega ini kan pertemuan yang luar biasa karena yang satu pemenang Pilpres, yang satu lagi pemenang legislatif. Mungkin ada perbincangan-perbincangan Ibu Mega, tolong saya sebagai eksekutif Presiden Republik Indonesia, tolong didukunglah oleh anggota-anggota yang berada di DPR supaya lancar. Ya, mungkin bisa juga bilang begitu. Nah tapi yang menarik juga kan akhir-akhir ini digembar-gemborkan tuh. Kenapa PDI Perjuangan tidak ingin undang-undang perampasan aset itu harus segera diberlakukan? Terus PDIP ngomong begini. Cuy, yang ngomong kayak gitu ngaca sekarang itu semua partai politik kecuali PDI Perjuangan sudah berada di dalam lingkaran Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi mau bikin diberlakukan undang-undang perampasan aset, ya jangan nyalain PDI Perjuangan. Udah dia proof aja sama partai-partai yang berada di bawah Pak Jokowi kan beres. Jadi jangan cari-cari kesalahan PDI Perjuangan, kira-kira gitulah. Tapi emang menarik ya. Bahkan isu pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini ke ranah yang lebih jauh. Apa itu? Kan ada desas-desus, wah ini nanti kalau Mas Gibran di-impeach atau dipecat setelah pelantikan tuh gimana? Nah itu nama Mbak Puan santer tuh. Didorong sebagai penggantinya Mas Gibran. Kan secara tata negara dan secara politik tuh kecil kemungkinan terjadi. Jadi gini aja lah teman-teman ya. Pak Prabowo sama Ibu Mega kan mereka temenan itu lebih dulu daripada kita lahir ya. Maksudnya lebih lama gitu. Jadi kalau mereka bertemu kita doakan aja semoga pertemuannya itu memang bagus untuk negeri ini. Dan kalau Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, kira-kira Jokowi gimana nasibnya? Mungkin agak gundah gulana ya. Atau siap-siap mendengarkan lagunya Pak SBY, Aku Kok Sendirian, jadi diubah sedikit. Karena nggak diajak ketemuan kan, Pak Prabowo ketemu sama Ibu Mega, Pak SBY ketemu sama AHY, Aku Kok Sendirian. Jadi kosidahan lagi. Jangan takut Pak Jokowi. Pada saat Pak Jokowi merasa sendirian, ada Mas Gibran yang siap menemani. Jadi ya kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Mega, Pak Jokowi bisa ketemu Mas Gibran. Kita doakan ya, agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk negeri, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat buat kita semua. Dan yang terpenting adalah hasil pertemuan itu bermanfaat untuk negeri. Jadi yang paling penting ini bermanfaat ya. Dan seperti biasa, silakan loh Pak Prabowo, Ibu Mega setelah ketemuan mau mampir ke Satgas Kritik. Oke, kita berbincang-bincang, di spill-spill. Pak Prabowo tadi ngomong apa sih? Nah seperti biasa, kita selalu tepat waktu dan sudah ada azan. Ketemu lagi di Satgas Kritik di hari-hari berikutnya dan hari-hari berikutnya setiap jam 19 hanya di TV One News. Saya Hendri Satrio undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.